Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati, nomor absen 13 dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai perubahan pasar akibat fenomena COVID-19. Yang memang pada saat ini COVID-19 belum juga usai. Dan COVID-19 ini memiliki dampak pada semua bidang, yakni salah satunya adalah bidang bisnis. Yang pertama adalah perubahan dari segi aspek konsumen, di mana saat pandemi, konsumen lebih cenderung konsumtif. Akibat dari social distancing, membuat konsumen beralih melakukan pembelian dengan low contact. Konsumen beralih melakukan pembelian secara online seperti pada e-commerce, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Mereka membeli berbagai kebutuhan seperti kebutuhan kesehatan, suplemen kesehatan, pakaian, peralatan dapur, hingga bahan makanan mereka membeli secara online. Oleh karena itu, tidak heran pada saat pandemi, jumlah pengguna e-commerce tercatat meningkat 38,3%. Hal ini berkaitan dengan konsumen online yang kini tidak hanya para kalangan milenial, melainkan sampai dengan orang tua. Selain itu, mulai bangkitnya grup buying di mana saat pandemi banyak sekali platform belanja online yang berlomba-lomba membuat diskon dan potongan harga untuk menarik para konsumennya. Kemudian selanjutnya adalah konsumen akan lebih berfokus pada nilai. Yang sebelumnya mereka jarang sekali membeli masker, hand sanitizer, dan vitamin, ini semua itu merupakan barang yang wajib dibeli. Karena mereka menyadari bahwa barang tersebut memang sangat dibutuhkan saat pandemi ini. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan pasar dari segi aspek pelaku bisnis. Karena fokus bisnis dimulai dari konsumen, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perubahan konsumen saat pandemi ini lebih memperhatikan masalah kesehatan dan kemudahan dalam berbelanja maupun bertransaksi. Maka dari itu, ada beberapa pula perubahan dari para pelaku bisnis. Nah, yakni yang pertama, health. Di dalam hal ini, pelaku bisnis perlu memikirkan elemen apa saja yang ada pada produk, jasa, lingkungan, dan suasana yang dapat memberikan persepsi positif terhadap kesehatan konsumen. Misalnya, kemasan yang lebih higienis, kemudian pengolahan yang lebih baik, dan penggunaan bahan-bahan yang lebih menyehatkan. Yang kedua adalah secure, yaitu rasa aman konsumen dari resiko tertular melalui transaksi atau menikmati layanan. Misalnya, prosedur kerja atau cara pembayaran yang membangun persepsi lebih aman, seperti pemindahan barcode melalui pembayaran digital seperti Pay, Dana, ataupun link aja. Yang ketiga adalah budget. Sebagian besar masyarakat terdampak ekonomi keluarganya selama masa PSBB. Maka perhatian mereka sekarang bukan pada seberapa banyak mereka perlu membeli, tetapi bagaimana mereka bisa membeli. Jadi orientasinya pada budget. Cara yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis antara lain menurunkan harga dibarengi dengan cara mengurangi produk atau jasa, misalnya memperkecil ukuran, volume, kualitas, jenis layanan. Yang penting, pengurangannya tidaklah esensial atau tetap memenuhi standar konsumen. Cara lain yang juga dapat dilakukan adalah membuat merek baru yang lebih murah dengan spesifikasi yang dikurangi. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat adalah convenience. Sebelum terjadinya pandemi, perhatian konsumen terhadap kenyamanan dan kemudahan sudah cukup tinggi.
Pandemi yang terjadi menjadi akselerator bagi perilaku itu. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah seperti menambah jumlah saluran, khususnya saluran digital, misalnya untuk menarik calon pelanggan, kemudian memperkuat hubungan pelanggan, pengiriman, dan pembayaran. Seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen setelah pandemi. Perubahan perilaku konsumen saat ini tentu terjadi karena dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa konsumen untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka, di mana yang sebelumnya mereka selalu menyempatkan untuk berbelanja secara offline ataupun langsung datang ke toko, kini mereka lebih memilih untuk belanja secara online melalui platform belanja online. Karena kemudahan yang diberikan saat berbelanja online dan dengan hanya menggunakan smartphone tanpa harus capek-capek berkeliling dan kemudahan metode pembayaran digital yang diberikan. Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim dan melakukan protokol kesehatan kapan di mana saja karena masih belum merasa aman sejak adanya pandemi ini. Jadi mereka lebih waspada dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Gaya hidup serba digital membuat internet tidak hanya membantu konsumen untuk membeli secara online, tetapi juga untuk menjual dan berkegiatan. Hal ini akan terus berkelanjutan di masa depan karena konsumen sudah mulai terbiasa menggunakan platform online dan digital dalam semua jenis kegiatannya. Selanjutnya adalah bagaimana cara pelaku bisnis dalam mengantisipasi perubahan konsumennya. Yakni yang pertama bisa dengan inovasi atau strategi dengan transformasi digital. Kemudian yang kedua taktik penjualan. Yang ketiga, komunikasi intens kepada konsumen. Dan yang keempat, memberikan nilai layanan yang lebih. Sebagai pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan masih bisa terus berjalan, maka pelaku bisnis perlu menyesuaikan dengan perubahan para konsumennya. Yakni, untuk cara mengantisipasi perlu yang namanya membuat inovasi ataupun strategi. Karena pola berbelanja saat ini yang serba online, maka perlu inovasi juga dalam bidang digital, seperti home delivery. Misalkan usaha restoran yang sebelumnya lebih fokus pada konsumennya yang secara langsung atau offline. Maka cara home delivery ini diperlukan untuk memenuhi perubahan gaya konsumennya yang memang saat ini lebih menyukai kemudahan dengan memesan makanan secara online. Selain melakukan transformasi digital, pelaku bisnis juga perlu meyakinkan konsumennya bahwa bisnis yang bersangkutan telah mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Strategi ini perlu dilakukan dalam 2 tingkatan, yakni melalui komunikasi intens kepada konsumen via platform digital seperti sosial media atau platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi. Karena eksistensi dari jalur e-commerce yang semakin kuat saat ini, serta melalui pengalaman yang diberikan ketika konsumen mengkonsumsi produk, barang, ataupun jasa secara langsung. Baik, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.